Hai Sobat Duta Balap semua, welcome back to my channel. Fabio Quartararo menjadi salah rider yang apes di MotoGP Prancis 2025. Rider Monster Energy Yamaha itu jatuh, marah-marah ke Marshall, lalu dikenai penalti. Quartararo sedianya menjadi pole sitter dalam race MotoGP Prancis di Le Mans, Minggu, 11 Mei 2025. Balapan rupanya berjalan chaos. Gerimis membuat rider mengganti motornya guna mengatasi trek. Quartararo menjadi salah satunya, yang juga dikenai hukuman long lap penalti. Tak cuma di situ, Quartararo juga apes di lap keempat. Quartararo mengalami low side dan meluncur ke gravel. Saat coba mengangkat motornya lagi, rider tuan rumah itu agak kesulitan. Beberapa marshal coba membantunya, namun tetap sulit mendorong motornya. Fabio Quartararo kemudian tampak marah, sampai menepis tangan marshal dari motornya. Momen itu diakhiri gestur frustrasi Fabio Quartararo ke arah Marshall. Juara dunia MotoGP 2021 itu akhirnya gagal meneruskan race. Tak cuma gagal melanjutkan balapan, Quartararo rupanya juga dikenai penalti karena aksi marah-marahnya. Rider 26 tahun itu dikenai penalti 10 menit untuk free practice MotoGP Inggris dan denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 37,2 juta rupiah. Steward MotoGP menganggap Quartararo gagal menjaga sikap, tidak mematuhi instruksi Marshall, dan berpotensi membahayakan diri sendiri serta orang lain. Gagal mendulang poin membuat Fabio Quartararo masih tertahan di peringkat 7 klasemen MotoGP 2025. El Diablo baru mengemas 56 poin dari 6 race yang sudah berlangsung musim ini. Balapan MotoGP Prancis 2025 akhirnya dimenangkan Johann Zarco. Rider tuan rumah lainnya itu mampu mengalahkan Marc Marquez dan Parmin Aldaguer di Le Mans. Sementara itu Sobat Duta Balap semua, Marc Marquez mengalami kekalahan dalam duel lawan Johann Zarco pada MotoGP Prancis di Le Mans, Minggu, 11.5. Namun Marquez mendapat kemenangan bila berbicara posisi dan persaingan di klasemen MotoGP 2025. Marc Marquez finish di posisi kedua MotoGP Prancis. Baby Alien tidak bisa mengimbangi Johann Zarco sehingga kalah telak dengan jarak 19 detik saat ia finish di posisi kedua. Walau kalah dari Johann Zarco, Marc Marquez bisa merasakan kemenangan lebih besar setelah MotoGP Prancis 2025. Hal itu adalah makin besarnya selisih poin antara Marc Marquez dengan Alex Marquez dan Pecco Bagnaia. Bagnaia dan Alex Marquez sama-sama tak mampu meraih poin di balapan ini. Bagnaia hanya finish di posisi ke-16 sedangkan Alex Marquez tak mampu mencapai garis finish. Dengan kondisi demikian, Marc Marquez pun makin perkasa di puncak klasemen. Marc Marquez saat ini ada di puncak klasemen dengan koleksi 171 poin. Di musim ini, Marc Marquez sejatinya menunjukkan dominasi kuat di lintasan. Ia menyapu bersih kemenangan di sprint race dan 3 kali juara di 5 seri awal. Namun lantaran blunder yang ia lakukan di MotoGP Amerika dan MotoGP Spanyol, Marc Marquez gagal mencatat selisih poin yang besar atas pesaingnya. Blunder itu yang bahkan membuat Alex Marquez sempat 2 kali memimpin klasemen MotoGP 2025. Kini dengan selisih poin yang kembali membesar, Marc Marquez bisa makin nyaman dari segi mental untuk menjalani seri-seri berikutnya. Balapan berikutnya adalah MotoGP Inggris pada 25 Mei mendatang. Di sisi lain, promotor kejuaraan dunia MotoGP telah mencapai kesepakatan dengan Harley-Davidson untuk memasukkan kejuaraan satu merek ke dalam kalender Grand Prix musim depan, demikian yang telah diketahui oleh motorsport.com. Meskipun pengumuman resmi dan rincian lebih lanjut masih akan datang, seri ini diperkirakan akan menampilkan kalender hingga 7 acara, masing-masing terdiri dari 2 balapan. Masih belum jelas apakah seri baru ini akan diselenggarakan di bawah payung Federasi Sepeda Motor Internasional yang dapat memberikan eksposur dan pengakuan lebih luas. Kejuaraan Harley-Davidson akan bergantian dengan Moto-E yang pada 2025 hadir dalam 7 putaran, dimulai dari Grand Prix Prancis. Setelah Le Mans, balap motor listrik akan mengunjungi Belanda, Austria, Hungaria, Barcelona, Misano, dan Portimao. Meskipun peta jalan untuk kejuaraan baru ini belum diumumkan, salah satu putaran yang telah dikonfirmasi adalah di Circuit of the Americas di Austin, Texas. Para penonton dapat menikmati balapan eksibisi Harley-Davidson pada awal tahun.
Pada musim perdananya, seri ini akan diikuti oleh sekitar 8 tim, masing-masing menurunkan 2 pembalap yang akan terdiri dari 16 motor. Setiap akhir pekan balapan akan terdiri dari 1 sesi latihan bebas, kualifikasi dengan waktu yang ditetapkan untuk menentukan urutan start, dan 2 balapan, 1 di hari Sabtu dan 1 lagi Minggu. Di Amerika Serikat, sudah ada kompetisi yang disebut King of the Baggers, yang didukung oleh Harley-Davidson dan sesama pabrikan Amerika, Indian. Kompetisi ini dikenal dengan tontonan motor-motornya yang mempertahankan kantong pelana sampingnya, sehingga memberikan tampilan yang unik. Kejuaraan tersebut juga terdiri dari 7 seri. Namun, seri internasional yang baru, yang diperkirakan akan diluncurkan secara resmi pada Sabtu, sama sekali tidak terkait dengan kompetisi di negeri Paman Sam itu. Nah sobat duta balapku semua, sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.